Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, di pertemuan pertama di mata kuliah logika pemrograman, kita akan membahas pengantar logika pemrograman. Apa sih sebenarnya logika pemrograman itu? Sebelum kita lanjut mengenai logika pemrograman, saya mau nanya nih, tahu nggak teman-teman tentang cara memasak mie goreng instan? Di sini ada beberapa hal yang sudah tertulis ya di layar. Ada nomor 1 sampai nomor 7. Saya beri waktu sekitar, kalian boleh pause videonya. Tapi kalau misalnya nggak mau pause, saya kasih waktu 10 detik untuk menelaah kira-kira apa ya yang salah di tampilan ini, di panduan memasak mie goreng instan. Pause ya. Kalau mau mikirnya lama, ini saya mau hitung dulu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan dilanjutkan kembali. Jadi di sini mungkin teman-teman yang paling cepat perhatikan bahwa ada beberapa kesalahan penulisan. Oke, kita akan memperbaiki dulu beberapa kesalahan penulisan ini. Ini adalah panduan yang sudah diperbaiki penulisannya. Apakah masih ada yang salah kira-kira ya dari panduan memasak mie goreng instan ini? Silakan boleh pause untuk kemudian mungkin bisa pakai catatan, dicoret-coret, atau dituliskan di komputer kalian. Kira-kira apa ya yang salah? Bisa di-pause dulu untuk diperhatikan 7 tahap memasak mie goreng instan yang ada di tampilan ini. Oke, kalau misalnya kalian bilang ini kayak nggak ada yang salah, ini udah bener semua nih cara memasak mie instan itu memang seperti ini, sebenarnya ada yang kurang loh. Jadi, kalau kita punya sebuah robot, kemudian robotnya kita kasih bukan perintah kayak gini nih, kemungkinan besar kita tidak akan mendapatkan mie yang kita inginkan. Kenapa? Salah satunya adalah kita perhatikan bahwa di situ tidak sama sekali menggunakan air. Di sini hanya ada menyiapkan panci, memasukkan mie ke dalam panci, menyalakan api kompor, memanaskan panci, tapi sama sekali tidak ada air di situ. Sehingga nanti nggak bisa direbus dong mie-nya. Jadi nanti hasilnya nggak jadi mie dong, nggak jadi mie goreng instan. Karena kalau untuk memasak mie goreng kita perlu merebus mie-nya terlebih dahulu. Jadi kalau yang bener sih kayaknya kayak gini ya. Jadi pertama kita perlu menyiapkan panci kecil, kemudian pancinya diisi dulu dengan 400 sekitar 400 cc air ya, atau sekitar 2 gelas. Kemudian bungkus minyak dibuka dulu, minyak dikeluarkan dulu dari bungkusnya, bumbunya juga dikeluarkan dulu, lalu kita baru nyalakan api kompor. Panci yang udah diisi air tadi ditaruh di atas kompor, kemudian kita didihkan dulu airnya. Setelah airnya sudah lumayan panas, baru kita masukkan ke dalam mie, ke dalam pancinya, mie yang kita masukkan ke dalam panci, kemudian kita rebus selama sekitar 3 menit. Kalau tadi sebelumnya itu sampai 15 menit ya. Nanti jadinya bededek kalau istilah Jawanya atau belenyak gitu kali ya. Jadi kalau di sini kita rebus selama 3 menit saja. Sementara mie direbus sambil nunggu 3 menit kita bisa menyiapkan bumbu-bumbunya di piring terpisah, dicampurin. Jadi bumbunya juga kita perlu buka dulu bungkusnya, kita keluarkan bumbunya, saus dan kecapnya ke dalam piring. Kemudian setelah itu kita perlu mematikan kompor ya biar hemat gas atau hemat listrik orang yang pakai kompor listrik. Kemudian mie-nya tadi karena direbus kita perlu tiriskan dulu karena kita nih memasak mie goreng. Jadi nggak pakai air ya nanti kita makannya. Kita tiriskan dulu, kemudian mie yang sudah ditiriskan baru dimasukkan ke dalam piring. Kemudian kita aduk-aduk ya, biar bumbunya tercampur dengan mie, lalu kita taburkan biar lebih lezat bawang goreng ke atas mie. Jadi itu yang lebih detail kalau kita misalnya punya robot yang bisa kita beri perintah dengan bahasa Indonesia, dia bisa memahami bahasa Indonesia dan melakukan apa yang kita minta, kita perlu memberi informasi dengan sangat detail, urut, dan sistematis. Oke, ini ada cara penyajian mie goreng instan. Ini saya ambil dari langsung sini ya logonya. Langsung saya ambil dari mie goreng instan ini, saya tulis ulang di layar situ. Jadi pertama ada rebus mie dalam 400 cc, sementara terus campurkan bumbu, tiriskan mie, dan lain-lain. Kemudian kalau kita lihat slide selanjutnya, ini adalah panduan memasak mie dengan menggunakan bahasa Inggris. Buat orang-orang yang mengerti bahasa Inggris, kalau kita meminta tolong robot yang paham bahasa Inggris, kemungkinan kita juga akan mendapatkan mie goreng instan atau instant fried noodles dengan benar sama ya, sama hasil mie-nya yang dengan menggunakan bahasa Indonesia dan dengan menggunakan bahasa Inggris. Karena panduannya logikanya itu sebenarnya sama, cuma dengan bahasa yang berbeda saja.
Ini ada dalam bahasa Mandarin, saya juga sebenarnya nggak ngerti ini benar apa enggak, saya cuma pakai Google Translate, tapi sebenarnya kalau memang itu bahasanya sudah benar, kita juga akan mendapatkan mie goreng instan yang sama, hasilnya sama dengan mie yang dihasilkan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, dan juga pakai bahasa Mandarin. Mie-nya sama, cuman bahasanya saja berbeda. Kenapa? Karena logikanya sama. Oke, jadi apa sih yang bisa kita dapatkan dari hikmah memasak mie ini tadi? Pertama, suatu program dengan kesalahan sintaks itu tidak bisa dieksekusi. Kalau kita lihat tadi di bagian pertama, ini kita ada beberapa yang salah tulis ya. Kita akan langsung gampang lihat sipakan panci kecil. Karena kita manusia, kita ngerti bahwa itu maksudnya siapkan gitu kan. Nah, tapi kalau kita minta tolong robot yang kemampuannya terbatas, tadi robotnya itu ceritanya cuma bisa bahasa Indonesia, dia mungkin bingung sipakan panci kecil itu apa. Maka dia tidak akan melakukan itu dan itu tidak akan dieksekusi dan dia akhirnya tidak jadi membuat mie karena mungkin dia nggak ngerti sih pakan itu apa gitu. Beda kalau misalnya ini tadi dia bisa tahu siapkan, jadi dia akan menyiapkan dan seterusnya, tapi ternyata caranya salah sehingga hasilnya bukan berupa mie. Oke, jadi itu tadi. Kalau di program itu juga, kalau ada kesalahan penulisan di program, biasanya nanti akan dikasih tahu dari tools smart kita ya. Misalnya kita pakai suatu compiler gitu, nanti dia akan tahu compilernya. Ini tuh ada kesalahan. Jadi compiler itu adalah suatu tools yang digunakan untuk mengompile suatu program. Nanti kita akan belajar di mungkin beberapa pertemuan selanjutnya. Nggak usah terlalu dipusingkan tentang compiler ini, tapi intinya adalah dengan kesalahan sintaks, program itu tidak akan dieksekusi karena tadi robotnya nggak tahu sipakan itu apa sih gitu. Jadi hasil akhirnya juga nggak salah karena memang tidak bisa dilakukan, tidak ada hasilnya yang keluar gitu. Kemudian suatu program tanpa kesalahan sintaks, tanpa kesalahan penulisan, itu bisa dieksekusi, tapi bisa jadi mengandung kesalahan logika. Contohnya tadi, ada kesalahan logika ya, misalnya tadi lama durasinya tadi sampai 15 menit, kemudian kita tidak memberi logika bahwa kita perlu menggunakan air dan selanjutnya. Itu sebenarnya bahasanya udah benar, tapi kita nggak bisa mendapatkan mie yang benar, karena ada kesalahan logika di sana. Jadi hasilnya juga salah. Agar program berjalan benar, instruksi ini harus spesifik dan urut. Urutannya mulai dari tahapan yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, lalu apa yang terjadi, kalau terjadi begini apa yang harus dilakukan, apa yang harus diulang, kalau misalnya perlu diulang, dan selanjutnya itu adalah sesuatu yang spesifik dan urut. Nggak boleh ada instruksi yang kurang, tadi misalnya kurang kasih air gitu ya, atau berlebihan, misalnya berlebihan tadi berlebihan durasinya 15 menit itu juga berlebihan. Nah, maka agar program berjalan benar itu logikanya, instruksinya itu juga harus spesifik dan urut. Kalau kita bisa mengerjakan semua ini, kesalahan sintaksnya benar, kemudian prosesnya juga benar, instruksinya tidak ada yang kurang, tidak berlebihan, maka kita sedang mengembangkan yang namanya logika pemrograman. Hikmah selanjutnya, hikmah nomor berapa ini? Jadi, meski panduan memasak mie ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalau panduan tersebut diikuti, mie yang dihasilkannya tidak bisa dimakan. Sudah pernah cobakah memakan mie yang ditaruh di panci, dikasih di atas kompor, dipanaskan 15 menit tapi nggak pakai air? Kemungkinan hasilnya gosong ya? Mungkin sih. Saya belum pernah coba, jadi nggak tahu, hanya menebak-nebak saja. Jadi kemungkinan itu hasilnya dan tidak mendapatkan output yang diinginkan. Jadi meskipun bahasanya benar, kita tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, kesalahan logika ini lebih sulit untuk ditemukan. Kalau tadi kalian perhatikan di awal tadi saya minta coba cari kira-kira ada kesalahan apa di panduan cara memasak mie ini. Mungkin kalian akan lebih cepat mengecek yang kesalahan penulisan. Tadi ada kesalahan penulisan minute, harusnya menit ya, dan lain-lain. Tapi kesalahan logika itu barangkali kita butuh mikir proses yang lama ya. Barangkali kita harus trial and error gitu, mencoba dulu dan ternyata gagal, nanti memperbaiki logikanya dan lain-lain. Jadi panduan masak tadi bisa dalam berbagai bahasa. Tadi saya tunjukkan bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa lainnya juga bisa dan menghasilkan mie goreng instan yang sama. Sama juga dengan program komputer ya. Kalau kita bisa memahami logika pemrograman dengan baik dan benar, bahasa pemrograman apapun seperti bahasa Python, Java, PHP dan lain-lain, kita akan bisa lebih mudah mempelajarinya karena kita sudah tahu logika pemrogramannya.